Cerita dibuka dengan sosok seorang siswa yang wajahnya penuh dengan luka bekas perkelahian. Setelah menarik nafas dalam, ia pun terlihat mengenakan headphone miliknya. Lalu scene kemudian diperlihatkan mengenai pemandangan mengejutkan, banyak siswa lain tergeletak tak berdaya di lantai akibat dihajar olehnya. Scene lalu kembali berpindah di mana kita diperlihatkan dengan siswa tersebut yang diketahui bernama Kim Yu-ae-gyeom, di mana ia merupakan murid kelas 1 yang baru saja diantar oleh ayahnya untuk masuk ke sekolah baru. Kedatangan Yu-ae-gyeom disambut antusias oleh para guru karena reputasinya yang gemilang. Ia dikenal cerdas secara akademis dan bahkan baru saja menjuarai Olimpiade Sains Internasional. Meski mendapat pujian, raut wajah Yu-ae-gyeom tetap datar. Ia tampak tidak menunjukkan kebahagiaan, seolah prestasi tersebut tak berarti apa-apa baginya. Di kelas, guru memperkenalkannya kepada murid-murid lain. Sosoknya segera menarik perhatian karena wibawanya dan latar belakangnya sebagai siswa pindahan dari Suwon High School, sekolah elit yang terkenal. Saat Yu-ae-gyeom memperkenalkan diri, seorang murid bernama Kang Yun-ki datang terlambat dan menatapnya dengan pandangan penuh ketertarikan yang berbeda dari siswa lain. Hari pertama di sekolah baru berjalan normal. Kegiatan belajar berlangsung lancar dan para siswa tampak antusias. Sepulang sekolah, Yu-ae-gyeom langsung mengikuti les tambahan. Di rumah pun ia masih terus belajar. Hidupnya sepenuhnya diisi oleh kegiatan akademis. Hal ini terjadi karena tekanan besar dari sang ayah yang menerapkan pola asuh otoriter, menuntut kepatuhan tanpa ruang untuk kebebasan pribadi. Akibatnya, kondisi mental Yu-ae-gyeom sangat tertekan. Bahkan dalam tidurnya, ia tetap merasa tersiksa oleh tuntutan ayahnya. Keesokan harinya, saat di kelas, Yu-ae-gyeom menyaksikan dua siswa, Hong-il dan Jin-woo, bertindak layaknya preman sekolah, menindas teman sekelas yang lebih lemah. Yu-ae-gyeom awalnya berusaha mengabaikan hal itu. Namun saat intimidasi terus berlanjut, ia teringat pada cara sang ayah memperlakukannya selama ini. Tanpa sadar, Yu-ae-gyeom berteriak pada Hong-il. Merasa tersinggung, Hong-il langsung menghajarnya, membuat suasana kelas gempar. Yun-ki yang mengamati kejadian itu tampak tertarik untuk melihat reaksi Yu-ae-gyeom. Namun alih-alih melawan, Yu-ae-gyeom justru diam, menerima perlakuan kasar tersebut tanpa perlawanan. Merasa berhasil menundukkan murid baru, Hong-il jadi semakin jumawa. Saat pulang sekolah, ia bersama Jin-woo dan teman-temannya mencegat Yu-ae-gyeom dan memaksanya untuk menyerahkan uangnya. Dengan tenang dan ekspresi tanpa emosi, Yu-ae-gyeom memberikan uangnya. Salah satu teman Hong-il, Sung-jun, merasa ada sesuatu yang janggal dan memperingatkan agar mereka berhenti mengganggunya. Tapi peringatan itu diabaikan oleh Hong-il. Keesokan harinya, Hong-il kembali mendekati Yu-ae-gyeom yang sedang mendengarkan Walkman. Awalnya Yu-ae-gyeom terlihat pasrah, namun saat Walkman-nya dirampas, sikapnya berubah drastis. Ia menatap Hong-il dengan tajam dan meminta barangnya dikembalikan. Hong-il yang mendengar hal itu langsung memukulnya hingga terjatuh. Yu-ae-gyeom bangkit dan kembali meminta Walkman-nya. Hong-il malah melemparkan Walkman itu ke lantai, yang mana hal itu memicu amarah Yu-ae-gyeom yang akhirnya melawan. Tapi Yu-ae-gyeom tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Ia kembali dihajar habis-habisan oleh Hong-il yang kesal karena sempat terkena pukulan. Namun hal tak terduga terjadi. Tubuh Yu-ae-gyeom mulai beradaptasi dan dengan kecerdasannya, ia mampu membaca pola serangan Hong-il. Situasi pun berbalik membuat Hong-il terdesak dan meminta ampun. Tapi ketika Yu-ae-gyeom lengah, Hong-il mencoba menyerang balik. Refleks tubuh Yu-ae-gyeom yang tajam berhasil menangkap niat itu, dan dengan satu pukulan telak Hong-il pun tumbang tak berdaya. Setelah kejadian itu, apa yang dilakukan Yu-ae-gyeom terhadap Hong-il ternyata diam-diam diperhatikan oleh Yun-ki. Sepulang sekolah, Yun-ki pun menghampirinya untuk bertanya jenis bela diri apa yang dikuasai Yu-ae-gyeom. Namun Yu-ae-gyeom yang merasa tak pernah belajar bela diri apapun memilih diam dan mengabaikan pertanyaan Yun-ki. Bahkan ketika Yun-ki memperingatkan bahwa akan ada pertarungan susulan yang menantinya. Pasalnya, perkelahiannya dengan Hong-il diperkirakan akan berbuntut panjang. Di dalam bus, Yu-ae-gyeom yang biasanya berwajah datar tiba-tiba tersenyum. Rupanya, ia merasa senang saat mengenang pertarungan dengan Hong-il, seolah bentrokan itu membangkitkan semangat lama yang selama ini tertidur dalam dirinya. Karena terlalu larut dalam pikiran itu,
ia sampai lupa turun di halte tujuan untuk pergi ke tempat bimbel yang mana hal itu menyebabkan dirinya terlambat. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika pulang ke rumah, keterlambatannya itu langsung disambut dengan omelan sang ayah. Meskipun keluarganya tergolong berada karena sang ayah adalah seorang dokter, suasana rumah Yu Ai-gyeom tampak jauh dari kata bahagia. Ibunya terlihat menyimpan rasa takut yang mendalam, di mana hal itu ternyata terkait dengan kematian kakak Yu Ai-gyeom. Bahkan terkadang Yu Ai-gyeom mengalami halusinasi seolah mendengar suara kakaknya memanggil-manggil namanya. Keesokan harinya di sekolah, alih-alih jera, Hong Il justru kembali menghampiri Yu Ai-gyeom dengan sikap sok jago menantangnya untuk balas dendam. Namun Yu Ai-gyeom memilih diam dan tidak menanggapinya. Yun-ki lalu mendekatinya dan mengatakan bahwa mulai hari itu, Yu Ai-gyeom tidak akan bisa menikmati ketenangan lagi, karena Hong Il kemungkinan telah melaporkan kekalahannya kepada temannya yang lebih kuat yang bernama Seong Jun. Yun-ki memperingatkan bahwa Seong Jun adalah petarung yang menguasai teknik tinju, jadi Yu Ai-gyeom harus menghindari jangkauan pukulannya. Meski begitu, Yu Ai-gyeom tetap tak menunjukkan minat untuk bertarung. Namun saat ia sedang berada di toilet, Seong Jun, Hong Il, dan Jinwoo muncul dan langsung menyerangnya hingga terjatuh. Di suatu malam, menantangnya bertarung, tetapi Yu Ai-gyeom dan dua murid lemah, menuntut jatah keamanan seperti biasa. Untung saja seorang guru datang dan menghentikan aksi mereka. Saat istirahat, Yu Ai-gyeom hendak mendengarkan musik dari Walkman miliknya, namun mendapati Walkman-nya telah hilang. Tak lama, ia menerima telepon dari Hong Il yang memintanya datang jika ingin Walkman-nya kembali. Namun sebelum aksi brutal itu mencapai titik fatal, scene kemudian dialihkan dengan diperadaannya, dan hal itu membuat Yun-ki curiga dan segera mengikuti. Yun-ki kembali menasihatinya untuk menghindari pukulan Seong Jun, dan jika memungkinkan Yu Ai-gyeom harus menempel secara erat-erat agar bisa melumpuhkannya. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Yu Ai-gyeom meminta Walkman-nya dengan cara baik-baik. Namun Seong Jun malah melayangkan pukulan hingga membuat Yu Ai-gyeom terpental. Pada saat itu Yu Ai-gyeom pun mau tidak mau terpaksa untuk melawan, meski dengan cara membabi buta. Sayangnya, strategi ini hanya memberi keuntungan bagi Seong Jun yang ahli dalam tinju, dan beberapa pukulan telak pun mendarat di wajah Yu Ai-gyeom hingga membuat hidungnya berdarah. Anehnya, alih-alih merasa takut, Yu Ai-gyeom justru merasa adrenalinnya meningkat. Dalam keadaan tersudut, ia mulai menganalisis pergerakan Seong Jun dan pada saat yang tepat, berhasil menghindar lalu membalas dengan satu pukulan keras ke wajah Seong Jun. Seong Jun yang tak menyangka hal itu pun mengatakan jika ia akan bertarung lebih serius dan kembali menghajarnya habis-habisan. Namun Yu Ai-gyeom lalu teringat saran Yun-ki. Ia berusaha mendekati Seong Jun dan membuat keduanya jatuh bersama. Melihat kesempatan, Yu Ai-gyeom segera bangkit dan menyerang bagian kaki Seong Jun yang terkilir. Ia terus menyerang ke arah yang sama, lalu mengakhiri dengan pukulan keras yang membuat Seong Jun langsung tak sadarkan diri. Dengan langkah pincang, Yu Ai-gyeom menaiki tangga dan mengambil Walkman miliknya dari tangan Hong Il. Hong Il yang ketakutan langsung menyerahkannya tanpa perlawanan. Saat Yu Ai-gyeom membersihkan lukanya, Yun-ki kembali menasihatinya agar tidak menyia-nyiakan bakat bertarungnya dan menawarkan bantuan untuk melatihnya secara serius. Namun Yu Ai-gyeom tetap menolak dan tidak memberi respon. Saat itu, ponselnya kembali berbunyi, di mana ternyata itu adalah pesan dari ayahnya yang menanyakan kenapa ia belum datang ke bimbel. Melihat itu, ia meminta bantuan Yun-ki untuk meminjamkan baju agar ia bisa segera pergi ke tempat les. Sebelum pergi, Yun-ki memberikan obat untuk mengobati lukanya. Sayangnya karena keterlambatan itu, Yu Ai-gyeom dinyatakan gagal dalam ujian, yang mana hal itu jelas membuat ayahnya sangat marah. Tapi kali ini, Yu Ai-gyeom tampak tidak terlalu peduli, di mana kini ia terlihat terus terbayang dengan pertarungannya bersama Seong Jun tadi. Keesokan harinya di sekolah, Yu Ai-gyeom kembali terlihat pendiam. Rupanya, ayahnya telah diam-diam mendaftarkannya ke tempat bimbingan belajar baru yang jauh lebih ketat. Di saat yang sama, akibat kekalahan Hong Il dan Seong Jun kemarin, mereka bertiga, termasuk Jinwoo, dihukum oleh berandalan sekolah lain bernama Ji Hyuk yang merupakan seniornya. Ji Hyuk sangat kesal kepada Seong Jun karena mendengar kabar bahwa Seong Jun kalah dalam pertarungan karena bersikap sportif. Menurut Ji Hyuk, kemenangan adalah segalanya bahkan jika harus menggunakan cara curang. Ji Hyuk lalu mengancam Seong Jun untuk membuat Yu Ai-gyeom tak berdaya dengan cara apapun. Jika Seong Jun menolak maka Hong Il dan Jinwoo yang akan menanggung akibatnya.
Karena tak punya pilihan lain, Seongjun pun terpaksa menyetujui perintah Ji Hyuk. Sementara itu, sepulang sekolah, Yoo Ae-gyeom kembali dihampiri oleh Yoon-ki yang memperingatkannya bahwa masalah baru mungkin akan datang. Yoon-ki meyakini Ji Hyuk tidak akan tinggal diam setelah anak buahnya dikalahkan. Namun seperti biasa, Yoo Ae-gyeom tidak terlalu peduli. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lagi terlibat dalam perkelahian. Sayangnya di jalan yang sepi, Seongjun telah menunggu mereka. Dengan mengendarai motor, ia langsung menghantam kepala Yoo Ae-gyeom dari belakang menggunakan kayu hingga membuatnya pingsan. Yoon-ki segera panik dan menghubungi ambulans. Dalam kondisi tak sadar, kilasan masa lalu Yoo Ae-gyeom di mana pada saat itu ia kembali mengenang momen ketika ia melihat kakaknya meninggal yang membuat ibunya sangat terpukul. Ketika sadar, Yoo Ae-gyeom mendapati dirinya di rumah sakit bersama Yoon-ki. Bukannya mengkhawatirkan kondisinya, ia justru terburu-buru ingin pergi karena harus mengikuti jadwal bimbel yang telah diatur ayahnya. Namun saat hendak keluar, ia melihat kedua orang tuanya datang. Sang ibu tampak sangat terpukul mengetahui kondisi putranya yang hendak pergi ke bimbel meskipun masih dalam keadaan terluka. Di sisi lain, di rumah sakit, Seongjun datang bersama Hong-il dan Jin-woo. Meski dikenal sebagai berandalan sekolah, mereka terlihat masih menunjukkan rasa khawatir atas kondisi Yoo Ae-gyeom, terutama Seongjun, yang sejak awal sebenarnya enggan melakukan tindakan pengecut seperti itu. Namun ia juga terjebak dalam situasi sulit di mana jika ia menolak perintah Ji Hyuk, maka Hong-il dan Jin-woo yang akan menjadi korban. Saat Yoo Ae-gyeom menjalani perawatan, ayahnya bertanya dengan nada sinis tentang penyebab luka yang dideritanya. Sebelum Yoo Ae-gyeom sempat menjawab, Yoon-ki menyela dan mengatakan bahwa Yoo Ae-gyeom terluka saat berusaha menolongnya yang hampir jatuh. Ayah Yoo Ae-gyeom yang baru menyadari kehadiran Yoon-ki, kemudian mengajukan langsung menanyakan pertanyaan konyol, dengan menanyai peringkat berapa ia di sekolah sampai berani-berani berteman dengan anaknya. Mendengar pertanyaan itu, Yoon-ki menjawab jujur bahwa ia bukanlah siswa pintar, tapi ia adalah siswa yang paling bahagia. Setelah itu ia pun segera berpamitan dan pergi. Setelah Yoon-ki pergi, ayah Yoo Ae-gyeom kembali menunjukkan sikap dingin di mana ia mengatakan bahwa telah mendaftarkan Yoo Ae-gyeom ke tempat bimbel baru dan memintanya fokus belajar setelah sembuh. Perkataan itu sangat melukai hati sang ibu, yang merasa ayah Yoo Ae-gyeom tidak menunjukkan empati sama sekali terhadap kondisi anak mereka. Saat termenung, sang ibu melihat pasien baru masuk rumah sakit, yang mengingatkannya pada trauma kehilangan putra sulungnya dulu, trauma yang masih belum bisa ia lupakan. Dalam lamunan itu, seorang siswa yang berseragam sama dengan Yoo Ae-gyeom kemudian muncul di mana ternyata orang itu adalah Seongjun. Seongjun menanyakan kondisi Yoo Ae-gyeom dan setelah memastikan keadaannya stabil, ia hendak pamit. Namun, ibu Yoo Ae-gyeom melihat luka di wajah Seongjun dan menyuruhnya untuk mengobati diri dulu sebelum pulang. Dan ia khawatir jika ibunya nanti pasti akan sedih jika melihat wajahnya yang penuh dengan luka seperti itu. Ibu Yoo Ae-gyeom juga mengungkapkan hal itu sedang ia rasakan sebab sekarang ini anaknya juga sedang dirawat. Ucapan itu membuat Seongjun sangat terpukul karena ia menyadari bahwa dirinyalah penyebab luka Yoo Ae-gyeom. Tak lama kemudian, Seongjun pun segera pulang. Yoon-ki terlihat mengunjungi sebuah rumah sakit lain, tampak menjenguk seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dalam kunjungan itu, Yoon-ki menyebut bahwa ia bertemu dengan seseorang yang sifatnya mengingatkannya pada orang yang ia jenguk. Sementara itu, di rumah Yoo Ae-gyeom, ibunya terlihat meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikan Yoo Ae-gyeom dan berjanji akan berubah. Namun, Yoo Ae-gyeom menjawab bahwa perubahan itu tak perlu, karena dirinya pun harus fokus belajar. Tampak jelas bagaimana tekanan untuk terus belajar menjadi beban tersendiri bagi Yoo Ae-gyeom, bahkan terasa seperti penyiksaan. Di sekolah, Yoo Ae-gyeom menghampiri Seongjun dan dengan tegas menyuruhnya mengakhiri semua ini jika masih memiliki harga diri. Perkataan itu jelas membuat Seongjun terdiam. Setelah Yoo Ae-gyeom pergi, Seongjun menyuruh Hong-il dan Jin-woo untuk pergi juga, membuat keduanya ketakutan. Pasalnya, mereka bertiga telah diperintah oleh Ji Hyuk untuk membawa Yoo Ae-gyeom kepadanya. Karena menolak menjalankan perintah Ji Hyuk, Seongjun pun kembali menerima hukuman. Meski terus dipukuli, ia tetap bersikeras untuk tidak mau membawa Yoo Ae-gyeom. Akhirnya, Ji Hyuk sendiri yang turun tangan dan mendatangi Yoo Ae-gyeom di kelas, lalu mengancam akan menyakiti teman-teman sekelasnya jika Yoo Ae-gyeom tidak datang ke atap sekolah. Karena tak punya pilihan lain, Yoo Ae-gyeom dan Yoon-ki akhirnya datang ke atap sesuai perintah. Di sana, Yoo Ae-gyeom mencoba menyelesaikan masalah secara damai.
Ia meminta maaf dan berjanji tak akan membuat masalah lagi di sekolah. Ji-hyuk lalu menyuruh Seongjun maju dan mengatakan bahwa Yoo Ae-gyeom harus menuruti perintah Seongjun yang kini dianggap bawahannya. Demi menghindari konflik lebih jauh, Yoo Ae-gyeom bersedia menuruti Ji-hyuk. Namun, saat Ji-hyuk menyuruh Seongjun memukul Yoo Ae-gyeom, Seongjun menolak. Marah karena perintahnya dilanggar, Ji-hyuk memukuli Seongjun dengan tongkat yang ia bawa. Melihat tindakan brutal itu, Yoo Ae-gyeom geram, namun memilih menahan diri karena tak ingin terlibat dalam kekerasan. Tapi saat Ji-hyuk terus memukuli Seongjun tanpa henti, kesabaran Yoo Ae-gyeom habis. Ketika Ji-hyuk hendak memberikan pukulan keras, Yoo Ae-gyeom menghentikannya dengan menangkap tongkat itu dan berteriak pada Yoon-ki, mempertanyakan berapa preman lagi yang harus ia kalahkan setelah Ji-hyuk. Yoon-ki tersenyum dan menjawab bahwa masih ada 2 orang kuat lagi yang harus dihadapi oleh Yoo Ae-gyeom. Sementara itu, di tempat lain, ayah Yoo Ae-gyeom tampak memimpin rapat di rumah sakit dengan sikap keras yang membuat para bawahannya segan. Namun ketika menerima telepon dari seseorang yang ia panggil ayah, Seok-tae ayah Yoo Ae-gyeom tiba-tiba tampak ketakutan, menunjukkan bahwa kakek Yoo Ae-gyeom memiliki karakter yang lebih keras. Dalam percakapan itu, sang kakek dengan tegas memerintahkan agar Yoo Ae-gyeom dibawa ke acara keluarga akhir pekan nanti, tanpa menerima alasan apapun. Seok-tae pun langsung menyanggupi perintah tersebut. Kembali ke atap sekolah, setelah mendengar bahwa masih ada 2 orang kuat lagi yang harus ia hadapi, Yoo Ae-gyeom tampak bersemangat. Ia bahkan berhasil membuat Ji-hyuk tak berdaya pada awalnya. Namun saat Ji-hyuk kembali menguasai tongkatnya, ia membalikan keadaan dan membuat Yoo Ae-gyeom hampir kalah. Beruntung Seongjun sempat membantu dengan menyerang Ji-hyuk dan memberi Yoo Ae-gyeom kesempatan untuk bangkit. Dengan satu pukulan, Yoo Ae-gyeom membuat tongkat Ji-hyuk terlempar, lalu menyatakan akan mengalahkan Ji-hyuk dengan teknik combo andalan Seongjun. Teknik itu pun berhasil membuat Ji-hyuk tumbang. Melihat Ji-hyuk kalah, para bawahannya berusaha mengeroyok Yoo Ae-gyeom, tapi Yoon-ki menghadang mereka. Bukannya melawan dengan fisik, Yoon-ki justru menunjukkan bahwa ia sudah menghubungi guru lewat ponselnya, membuat para preman itu ketakutan dan segera membawa pergi Ji-hyuk yang telah tak berdaya. Setelah itu, Yoo Ae-gyeom mencuci wajahnya untuk menenangkan diri. Ia lalu bertanya pada Yoon-ki siapa 2 orang kuat yang harus ia kalahkan selanjutnya. Yoon-ki menyebut nama Nam Seung-sik dan Sung-wook, pemimpin preman kelas 3. Namun ia menyarankan agar Yoo Ae-gyeom tidak terburu-buru karena 2 orang itu tak bisa dikalahkan dengan mudah. Apalagi kondisi Yoo Ae-gyeom saat ini masih cedera. Saat keduanya sedang berbincang, terlihat Seongjun bersama Hong Il dan Jin-woo memperhatikan dari kejauhan. Seongjun yang kini telah berubah, menyuruh Hong Il dan Jin-woo untuk berhenti mencarinya karena ia tak mau lagi terlibat dalam dunia preman dan senioritas. Di sisi lain terlihat Ji-hyuk berjalan menuju ruang musik. Begitu memasuki ruangan, ia langsung bersikap sopan saat menyapa seorang siswa yang ternyata adalah Sung-wook. Saat menyapa siswa lain yang sedang bermain drum, Ji-hyuk membungkuk dan terlihat jika orang itu adalah Nam Seung-sik, orang yang sempat disebut oleh Yoon-ki sebelumnya. Sementara itu, Yoo Ae-gyeom terlihat berjalan terpincang-pincang menaiki tangga. Tiba-tiba, Seung-sik muncul dan menyapanya. Namun tidak seperti berandalan pada umumnya, Seung-sik malah bersikap konyol dan ramah. Ia bahkan tersenyum dan menawarkan bantuan kepada Yoo Ae-gyeom yang sedang kesulitan berjalan. Tak hanya itu, ketika berpapasan dengan seorang guru, Seung-sik menyapanya dengan sangat sopan. Namun kemudian ia meminta uang pada Yoo Ae-gyeom untuk membeli minuman cola, membuat Yoo Ae-gyeom bingung dengan sikap Seung-sik yang tampak bertolak belakang. Setelah itu, saat mengikuti pelajaran tambahan, Yoo Ae-gyeom tidak bisa fokus karena pikirannya masih terganggu oleh pertengkarannya dengan Ji-hyuk. Saat keluar kelas, ia melihat Seung-sik, Sung-wook, dan kelompok mereka yang telah menunggunya. Menyadari maksud kedatangan mereka, Yoo Ae-gyeom mendekati Seung-sik dan meminta agar perhitungan di antara mereka tidak dilakukan di sana. Namun tanggapan Seung-sik justru tak terduga. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa ia tidak datang untuk bertarung melainkan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Sebelum pembicaraan itu sempat selesai, ayah Yoo Ae-gyeom, Seok-tae, datang menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Seok-tae yang melihat interaksi putranya dengan Seung-sik, langsung bertanya soal hubungan Yoo Ae-gyeom dengan para berandalan tersebut. Yoo Ae-gyeom pun berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Seung-sik dan yang lainnya. Seok-tae lalu memberikan nasihat bahwa di dunia ini ada 2 jenis kekuatan, kekuatan sementara dan kekuatan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa segala hal yang ia ajarkan kepada Yoo Ae-gyeom bertujuan agar anaknya kelak memiliki kekuatan yang berkelanjutan.
Setelah itu Seok-tae membawa Yu Ae-gyeom ke penjahit langganan keluarga mereka. Karena akhir pekan, Ae-gyeom diminta tampil rapi untuk menemui kakeknya. Si penjahit sempat menanyakan kabar kakak Yu Ae-gyeom yang katanya sudah masuk fakultas kedokteran. Seok-tae membenarkan hal itu, namun jawaban tersebut membuat tatapan Yu Ae-gyeom berubah dingin, menunjukkan bahwa kematian kakaknya ternyata selama ini telah disembunyikan dari dirinya oleh keluarga. Saat tertidur, Yu Ae-gyeom kembali merasakan tekanan batin. Namun kini ada sesuatu yang membuatnya bersemangat ke sekolah, bertarung dengan orang-orang yang lebih kuat darinya. Di sekolah, Yunki yang tahu Yu Ae-gyeom sempat didatangi Seung-sik dan Sung-wook memperingatkan agar Ae-gyeom tidak ikut bertarung dulu sampai kondisinya pulih. Namun saat akan masuk kelas, Yu Ae-gyeom sudah ditunggu oleh Seung-sik dan Sung-wook. Mereka memintanya masuk karena Seung-sik ingin melanjutkan pembicaraan yang tertunda sebelumnya. Di dalam kelas, dengan gaya khasnya yang konyol, Seung-sik mengatakan bahwa mereka tak perlu bertarung karena ia tertarik berteman dengan Ae-gyeom agar mereka bisa bersenang-senang di sekolah. Mendengar itu, Yu Ae-gyeom balik bertanya maksud dari bersenang-senang yang dimaksud olehnya. Seung-sik lalu menunjukkan para murid yang ketakutan padanya dan menyebut bahwa hal itu sangat menyenangkan baginya. Yu Ae-gyeom yang mengetahui maksudnya langsung menolak dan menyatakan bahwa ia tidak tertarik bermain preman-premanan seperti yang dilakukan oleh Seung-sik dan komplotan-komplotannya. Mendengar penolakan itu, Seung-sik tanpa basa-basi langsung menyiramkan minuman cola ke tubuh Yu Ae-gyeom yang mana hal itu membuat semuanya terkejut. Yu Ae-gyeom pada saat itu sebenarnya ingin membalas, namun Yunki memberi isyarat agar ia menahan diri. Setelah Seung-sik pergi, Yunki mengatakan bahwa menahan amarahnya tadi adalah keputusan yang tepat, walau terlihat jelas Ae-gyeom hampir kehilangan kendali. Setelah kejadian tersebut, ditampilkan momen keluarga besar Yu Ae-gyeom berkumpul. Kita akhirnya diperkenalkan dengan sosok kakeknya yang tampak sangat disegani, terlihat dari cara anak-anaknya bersikap penuh hormat padanya. Kakek Yu Ae-gyeom bukan orang sembarangan. Ia bahkan mengatakan bahwa jika ia mau, usaha yang dibangun Seok-tae bisa ia hancurkan dalam sekejap. Tapi ia tidak akan melakukannya, selama Seok-tae bisa merawat Yu Ae-gyeom dengan baik. Sang kakek lalu menyuruh Ae-gyeom meminum alkohol. Awalnya Yu Ae-gyeom menolak karena usianya belum cukup. Tapi sang kakek memaksa dengan alasan agar Yu Ae-gyeom menjadi pria yang kuat. Ia lalu menyuruh Yu Ae-gyeom kembali bersekolah di Somun High School, karena menurutnya di sana Ae-gyeom akan belajar bersaing dan pantas menjadi pewaris keluarganya. Namun Yu Ae-gyeom menolak. Ia berkata bahwa jika ia kembali ke sekolah lamanya, maka semua kesenangan yang kini ia rasakan akan hilang. Mendengar itu, sang kakek melihat kesungguhan di mata Yu Ae-gyeom dan akhirnya tidak memaksanya lagi. Saat Yu Ae-gyeom berjalan keluar, mungkin karena pengaruh alkohol, ia tiba-tiba berhalusinasi melihat kakaknya memanggil-manggil namanya. Ia lalu berjalan sendirian sampai terjatuh ke kolam renang. Beruntung ayahnya segera datang dan menyelamatkannya. Ibu Yu Ae-gyeom pun marah besar pada sang kakek setelah mengetahui bahwa anaknya yang masih di bawah umur diberi minum alkohol. Kali ini, sang ibu dengan tegas berkata bahwa dialah yang akan menjaga dan melindungi Yu Ae-gyeom. Keesokan harinya di sekolah, entah dorongan apa yang menggerakkan Yu Ae-gyeom, hingga ia terlihat melangkah menuju kelas Seung-sik. Yunki yang merasa waktu belum tepat, berusaha menahannya dengan terus membujuk agar tidak bertindak gegabah. Namun, Yu Ae-gyeom kali ini tampak tak bisa dihentikan. Ia akhirnya tiba di kelas Seung-sik. Melihat kedatangannya, Seung-sik segera meminta semua orang keluar dari kelas. Setelah ruangan sepi, ia bertanya kepada Yu Ae-gyeom apakah kedatangannya karena menyesal telah menolak tawaran sebelumnya. Tanpa menjawab secara langsung, Yu Ae-gyeom mengambil botol soda dari tangan Seung-sik dan membalas perlakuannya seperti yang pernah ia alami dari Seung-sik. Aksi itu membuat Seung-sik tertawa. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani membalas perbuatannya. Namun tawa itu tak bertahan lama, karena ekspresinya berubah serius dan ia mengajak Yu Ae-gyeom menyelesaikan semuanya di tempat lain. Sayangnya, guru keburu datang membuat konfrontasi mereka tertunda. Sebelum pergi, Seung-sik sempat membisikkan agar Yu Ae-gyeom menemuinya di ruang musik setelah pelajaran selesai. Singkatnya, keduanya pun bertemu di ruang musik untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Di sana, Seung-sik kembali menanyakan untuk terakhir kalinya apakah Yu Ae-gyeom tetap menolak tawarannya. Yu Ae-gyeom tetap pada pendiriannya, membuat Seung-sik langsung menerjangnya. Dalam sekejap, Yu Ae-gyeom terdesak dan menyadari bahwa ia akan kalah jika hanya mengandalkan kekuatan.
Ia mencoba menggunakan teknik memiting, cara yang pernah ia pakai untuk mengalahkan Seung Jun. Namun Seung Sik hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia menguasai Jiu-Jitsu, seni bela diri yang memanfaatkan kekuatan lawan, sehingga teknik Yui Gyeom menjadi tidak efektif. Sebaliknya Yui Gyeom malah berhasil dipiting dan akhirnya kehilangan kesadaran. Merasa pertarungan ini terlalu mudah dan tidak menantang, Seung Sik pun menantang Yoon Ki yang sejak tadi menonton. Yoon Ki, yang tak punya pilihan, melepas kacamatanya dan bersiap menghadapi Seung Sik. Tapi sebelum keduanya bertarung, Yui Gyeom tiba-tiba bangkit dan bersikeras untuk melanjutkan ronde kedua. Melihat itu, Seung Sik justru semakin bersemangat. Mereka kembali bertarung, dan seperti sebelumnya, Seung Sik mampu mendominasi dengan teknik yang sama. Namun kali ini, Yui Gyeom berhasil membaca celah dalam pitingan Seung Sik dan membalikkan keadaan hingga Seung Sik yang kini terdesak. Menyadari Seung Sik hampir kalah, Sungwook mencoba turun tangan. Tapi Yoon Ki menghentikannya dengan tenang dan berkata bahwa ia akan menghadapi Sungwook. Sementara Yui Gyeom diminta bersiap untuk ronde ketiga. Mendengar klaim Yoon Ki yang akan mengalahkan Sungwook, salah satu yang terkuat, semua bawahan mereka menertawakan pernyataan itu. Seung Sik pun meminta Yui Gyeom menonton dulu sebelum melanjutkan ronde berikutnya. Tapi tanpa butuh waktu lama, Yoon Ki benar-benar berhasil mengalahkan Sungwook dengan mudah. Seung Sik yang menyaksikan kekalahan Sungwook justru semakin bersemangat karena merasa dikelilingi oleh dua lawan tangguh. Ia pun mengajak Yui Gyeom untuk menyelesaikan ronde ketiga. Meskipun kali ini Seung Sik sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Yui Gyeom justru mampu beradaptasi dengan cepat dan melampaui kemampuan Seung Sik. Akhirnya, Yui Gyeom menutup pertarungan tersebut dengan teknik khas Yoon Ki saat mengalahkan Sungwook yang membuktikan bahwa ia telah berkembang jauh lebih kuat. Cerita kemudian beralih kepada ibu Yui Gyeom yang terlihat sedang berkonsultasi dengan psikolog. Sama seperti putranya, ibu Yui Gyeom juga ingin membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui kebahagiaannya akibat trauma kehilangan orang tercinta. Keinginan untuk berubah semakin kuat karena ia tidak ingin tragedi yang menimpa putra sulungnya, Soo-hyun, yang mengakhiri hidupnya sendiri, terulang pada Yui Gyeom. Demi mencegah hal itu, ia bertekad untuk menghadapi rasa takut dan memulai hidup baru. Di sisi lain, Yui Gyeom justru mulai merasakan semacam gairah dari pergulatan batin yang ia alami. Emosi negatif yang lama terpendam kini bisa perlahan ia lepaskan. Ia mulai rajin berolahraga dan berlatih bela diri sebagai pelampiasan. Namun akibat kesibukan itu, Yui Gyeom menjadi sulit fokus belajar dan mendapat teguran keras dari guru les privatnya. Tak seperti biasanya yang selalu ketakutan saat dimarahi, kini Yui Gyeom memilih pergi, tak ingin terus-menerus ditekan dalam aktivitas belajar yang tak pernah berhenti. Tindakannya itu membuat Seoktae sang ayah sangat marah dan memaksanya untuk kembali mengikuti les, apapun yang terjadi. Meski biasanya langsung patuh saat dimarahi ayahnya, kali ini Yui Gyeom mencoba berdiskusi. Ia meminta izin untuk belajar sendiri di rumah setelah pulang sekolah, karena merasa itu lebih efektif. Namun, ayahnya menolak dan tetap menyuruhnya datang ke tempat les. Pada akhirnya, Yui Gyeom mengiyakan permintaan ayahnya, meski dalam hati ia merasa kembali tertekan. Beruntung, tekanan itu tak berlangsung lama. Ponselnya berbunyi, di mana Yoon Ki mengajaknya bertemu. Saat bertemu, Yui Gyeom langsung menanyakan alasan Yoon Ki ingin bertemu di luar jam sekolah. Yoon Ki lalu menjelaskan bahwa mengalahkan Seung Sik dan gengnya bukanlah tujuan akhir mereka, karena semuanya baru saja dimulai. Pernyataan itu membuat Yui Gyeom bingung, sampai Yoon Ki menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan siswa bernama Nam Hyuk dari Suwon High School, mantan sekolah Yui Gyeom, sedang dengan kejam mengintimidasi siswa lemah. Dalam video itu, Nam Hyuk terlihat menikmati perbuatannya. Namun karena berasal dari keluarga terpandang, ia tak pernah menerima hukuman, malah mendapat penghargaan dari karya yang ia curi dari orang lain. Bingung dengan maksud Yoon Ki, Yui Gyeom bertanya tujuannya menunjukkan video itu. Yoon Ki pun mengajaknya untuk menjadi vigilante, pembela keadilan, yang menghukum para preman sekolah. Tawaran itu menggugah sisi liar dalam diri Yui Gyeom. Namun, ketika melihat panggilan masuk dari ayahnya, ia menolak ajakan Yoon Ki dengan alasan ingin fokus belajar. Saat hendak pergi, seorang siswa memberinya minuman kaleng sebagai bentuk hormat karena Yui Gyeom telah mengalahkan Ji Hyuk, membuatnya tak lagi menjadi target bullying. Momen itu kembali mengusik sisi pemberontak dalam dirinya. Namun,
Suara ponsel dari ayahnya memaksanya menyingkirkan keinginan itu dan kembali ke rutinitas belajar. Malam harinya, ayahnya mengajaknya menghadiri pertemuan dengan orang-orang penting yang diakini akan membantu masa depan Yu Ai-gyeom. Di acara tersebut, Yu Ai-gyeom diperkenalkan kepada sebuah keluarga terpandang. Awalnya, ia menyapa dengan sopan. Namun, ketika dikenalkan kepada seorang pria sebayanya, raut wajah Yu Ai-gyeom berubah drastis, di mana pria itu adalah Nam Hyuk, berandalan sekolah dari video yang ditunjukkan oleh Yoon Ki. Berbeda dari video yang menunjukkan sifat aslinya, Nam Hyuk tampil sopan dan memperkenalkan diri sebagai atlet Muay Thai. Sikap pura-pura Nam Hyuk membuat Yu Ai-gyeom muak. Dengan nada sarkas, ia membahas video intimidasi dan kecurangan Nam Hyuk di depan keluarganya. Reaksi keluarga langsung kikuk. Ayah Yu Ai-gyeom merasa malu, segera menariknya ke tempat sepi dan memarahinya karena telah mengungkap hal memalukan itu. Yu Ai-gyeom menjelaskan bahwa apa yang ia katakan adalah kenyataan, dan ia tidak ingin berteman dengan orang seperti Nam Hyuk. Alih-alih didukung, Seokte malah menampar Yu Ai-gyeom dan berkata bahwa yang terpenting di dunia ini adalah menjadi kuat, tanpa peduli bagaimana cara mencapainya. Perkataan itu menjadi titik balik bagi Yu Ai-gyeom. Ia memilih pergi dan menyatakan bahwa ia ingin hidup sesuai keinginannya sendiri. Malam itu, saat merenung di halte bus sambil diguyur hujan, Yu Ai-gyeom memantapkan hati. Ia mendatangi rumah Yoon Ki dan dengan suara lantang menyatakan bahwa ia setuju dengan ajakan menjadi vigilante demi menumpas para preman sekolah. Beberapa hari kemudian, Nam Hyuk dan gengnya kembali beraksi, mengintimidasi siswa lemah. Namun, dari balik bayangan, dua sosok bertopeng merah muncul dan berkata bahwa kini giliran mereka untuk memberi hukuman kepada Nam Hyuk dan juga komplotannya. Nam Hyuk dan komplotannya tengah asyik menjalankan kebiasaan buruk mereka, mengintimidasi siswa yang lemah. Dengan penuh kesombongan, Nam Hyuk membanggakan kemampuannya dalam bela diri Muay Thai kepada korban mereka. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul dua sosok bertopeng merah yang berteriak lantang bahwa mereka datang untuk menghukum Nam Hyuk. Namun, Nam Hyuk dan gerombolannya justru menertawakan kemunculan Yu Ai-gyeom dan Yoon Ki, menganggap keduanya tak lebih dari badut yang sedang mencari perhatian. Dengan penuh percaya diri, Nam Hyuk memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Yoon Ki yang mengenakan jaket merah langsung menghadapi para pengikut Nam Hyuk, sementara Yu Ai-gyeom dengan hoodie putih menerjang langsung ke arah Nam Hyuk. Karena belum sepenuhnya menguasai teknik bela diri, Yu Ai-gyeom sempat ragu dan menjaga jarak, berusaha memahami gaya bertarung lawannya terlebih dahulu. Setelah menerima beberapa serangan bertubi-tubi dari tendangan Nam Hyuk, Yu Ai-gyeom perlahan mulai membaca pola serangan dan mencoba menerapkan teknik tinju ala Seung Jun sebagai bentuk perlawanan. Strategi tersebut sempat membuat Nam Hyuk kewalahan, tetapi dengan pengalaman dan latihan panjangnya dalam Muay Thai, Nam Hyuk berhasil kembali menguasai keadaan. Ia mengombinasikan kuncian dan tendangan untuk menekan Yu Ai-gyeom. Menyadari rekannya terdesak, Yoon Ki yang telah melumpuhkan para anak buah Nam Hyuk, segera datang membantu dan mengusulkan pertukaran posisi. Setelah Yu Ai-gyeom berhasil menyingkirkan komplotan Nam Hyuk, ia merasa siap menghadapi Nam Hyuk kembali dan meminta Yoon Ki bergantian tempat dengannya. Dengan kemampuan adaptasinya yang luar biasa, Yu Ai-gyeom kini mampu mengantisipasi gerakan Nam Hyuk. Ia bahkan membalikkan keadaan dengan meniru dan menggunakan teknik Muay Thai milik lawannya. Menyaksikan hal tersebut, Yoon Ki memberi isyarat kepada Yu Ai-gyeom agar segera mengakhiri pertarungan. Setelah kalah, Yoon Ki memaksa Nam Hyuk untuk meminta maaf kepada siswa yang telah ia intimidasi. Meski awalnya enggan, ancaman halus dari Yoon Ki membuat Nam Hyuk akhirnya tunduk dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Misi pertama mereka sebagai pahlawan bertopeng sekolah pun sukses besar. Yu Ai-gyeom dan Yoon Ki tampak semakin akrab. Bahkan Yu Ai-gyeom, yang biasanya pendiam dan kaku, kini tersenyum lebar. Setelah melepas topeng dan kembali mengenakan seragam sekolah, Yu Ai-gyeom seolah kembali ke sosok lamanya, murid pendiam yang harus segera mengikuti les bimbel seperti biasanya. Sementara itu, Yoon Ki pergi ke rumah sakit untuk menjenguk temannya yang sedang koma. Berbeda dari sikap ceria dan konyolnya selama ini, Yoon Ki tampak serius. Di hadapan sang teman yang terbaring tak sadarkan diri, ia berbisik bahwa ia telah berhasil mengalahkan Nam Hyuk, preman sekolah, dan berjanji akan menyingkirkan preman-preman lainnya yang bertanggung jawab atas kondisi temannya.
Momen tersebut mengungkap motif tersembunyi Yoon-ki dalam mengajak Yoo Ae-gyeom melakukan aksi bertopeng, bukan semata karena ingin bertindak adil, tapi karena ada luka pribadi yang ingin ia balas. Keesokan harinya di sekolah, setelah ujian berakhir, Yoon-ki menghampiri Yoo Ae-gyeom dan memberitahunya bahwa ia telah menemukan target berikutnya. Mendengar itu, Yoo Ae-gyeom tersenyum, seakan mulai menikmati aksi heroiknya bersama Yoon-ki. Saat berjalan di lorong sekolah, mereka melihat Hong Il tengah memaksa Sung Jun untuk ikut dengannya atas perintah Ji Hyuk. Namun, Sung Jun menolak. Ia mengaku sudah tak tertarik lagi dengan dunia preman dan senioritas. Kini fokus utamanya adalah latihan tinju. Mendengar hal itu, Yoo Ae-gyeom menegur Hong Il dengan dingin, menyuruhnya menyampaikan pada Ji Hyuk agar tidak lagi mengganggu Sung Jun. Jika tidak, ia sendiri yang akan turun tangan. Ancaman itu membuat Hong Il langsung kabur karena takut. Setelah kejadian itu, Sung Jun menasihati Yoo Ae-gyeom. Menurutnya, cara Yoo Ae-gyeom menangani situasi tadi mulai menyerupai perilaku para preman sekolah. Yoo Ae-gyeom tentu membantah, menyatakan bahwa dirinya berbeda. Namun Sung Jun mengingatkan bahwa dulunya Ji Hyuk dan Seung Sik juga berpikir mereka berbeda. Tapi setelah merasakan kekuatan, tanpa sadar mereka menggunakannya untuk menindas yang lemah. Sung Jun khawatir Yoo Ae-gyeom akan terjerumus ke jalan yang sama. Di ruang guru, seorang guru tengah berbicara dengan murid baru yang diberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan sekolahnya dengan syarat tidak membuat kesalahan lagi. Setelah itu, si murid baru menuju kelas barunya di tingkat akhir kelas 3. Tanpa diberi informasi apapun, ia duduk di sebuah kursi kosong yang ternyata adalah milik Seung Sik. Tak lama kemudian, Seung Sik datang dan melihat kursinya diduduki oleh murid asing yang mengenakan topi. Alih-alih marah, Seung Sik terlihat tersenyum, merasa hiburan setelah kekalahannya dari Yoo Ae-gyeom. Ia meminta kompensasi karena kursinya telah diduduki. Si murid baru, enggan terlibat masalah di hari pertamanya, mengeluarkan uang sesuai permintaan. Namun sambil menatap tajam, ia menegaskan bahwa ia hanya akan menyerahkan uang itu jika Seung Sik berjanji tak akan mengganggunya lagi. Seung Sik membalas dengan senyum licik, mengatakan bahwa ia bersedia, asalkan si murid baru memberinya uang setiap bulan. Mendengar itu, si murid baru langsung menarik kembali uangnya. Seung Sik yang kesal mencoba meninju, tetapi serangannya meleset. Ia terus menyerang, tapi tak satu pun pukulan berhasil mengenai target. Bahkan, dirinya malah terpental sendiri, membuatnya makin marah. Tak terima dipermalukan lagi, Seung Sik mengancam akan serius menghadapi murid baru itu. Namun, sebelum ia sempat menyerang lebih jauh, seorang guru masuk dan menghentikan pertikaian tersebut. Nama murid baru itu Lee Gyeol-jae. Di tengah perasaan tak nyaman saat berada di ruang musik yang menjadi markasnya, Seung Sik semakin dibuat kesal setelah Hong Il melaporkan ucapan Yoo Ae-gyeom. Selama ini, Seung Sik tak pernah dipandang remeh, namun kali ini ia benar-benar merasa terhina. Sayangnya karena kekalahan sebelumnya, ia tak berdaya untuk membalas Yoo Ae-gyeom. Saat mengingat Lee Gyeol-jae, murid baru kelas 3, Seung Sik mendapatkan ide licik. Ia memerintahkan Hong Il untuk menyebarkan kabar kepada Yoo Ae-gyeom dan Yoon-ki bahwa ada murid baru yang ingin menguasai sekolah. Yoo Ae-gyeom dan Yoon-ki langsung terpancing. Mereka mendatangi Lee Gyeol-jae di kelas dan memintanya ikut ke atap sekolah. Di atap, Lee Gyeol-jae yang sama sekali tidak paham situasinya menolak untuk bertarung. Ia menyatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Yoon-ki sempat merasa nama Lee Gyeol-jae terdengar familiar. Namun sebelum bisa mengingat lebih jauh, Yoo Ae-gyeom yang sudah terbakar emosi langsung menyerang. Serangannya dengan mudah dihindari oleh Lee Gyeol-jae. Saat Yoo Ae-gyeom hendak menyerang lagi, Yoon-ki tiba-tiba menghentikannya dan meminta maaf kepada Lee Gyeol-jae karena telah bertindak tidak sopan kepada senior mereka. Mendengar permintaan maaf itu, Lee Gyeol-jae pergi sambil mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yoo Ae-gyeom dan Yoon-ki tidak ada bedanya dengan aksi premanisme. Yoo Ae-gyeom membalas bahwa dirinya berbeda karena tujuannya adalah menghukum para preman. Lee Gyeol-jae tersenyum dan mengingatkan bahwa siapapun yang mengandalkan kekerasan pada akhirnya akan menghadapi akibat buruk. Jika Yoo Ae-gyeom terus bertindak seperti tadi maka ia sendiri yang akan merasakannya. Merasa penasaran, Yoo Ae-gyeom bertanya kepada Yoon-ki siapa sebenarnya Lee Gyeol-jae. Yoon-ki pun menjelaskan bahwa ia pernah mendengar tentang sekolah khusus yang tak banyak dikenal orang, dibentuk oleh pemerintah untuk menampung remaja bermasalah. Karena para siswanya adalah pelaku kenakalan remaja,
sistem pendidikan formal ditiadakan. Sebagai gantinya, mereka harus bertahan dan menjadi yang terkuat untuk bisa keluar dan kembali ke sekolah umum. Menurut Yoonki, Lee Gil-jae adalah satu-satunya pemenang dari sekolah itu. Saat membicarakan hal itu, Yoonki melihat Seung-sik, Sung-wook, dan kelompok mereka sedang membuntuti Lee Gil-jae. Ia pun buru-buru menyusul. Lee Gil-jae menyadari dirinya diikuti, lalu berlari seolah melarikan diri. Namun ternyata ia hanya memancing mereka ke tempat sepi. Di tempat itu, Lee Gil-jae menunjukkan kemampuannya. Seung-sik yang dikenal sebagai murid terkuat, bisa dikalahkan dengan mudah meski Lee Gil-jae belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Bahkan ketika Sung-wook mencoba membantu, Lee Gil-jae hanya butuh satu pukulan untuk membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Lee Gil-jae pergi. Yoonki kemudian memanggilnya dan mengaku sangat kagum. Tapi Yoonki punya maksud tersembunyi. Ia mengancam akan menyebarkan rekaman pertarungan tadi ke guru jika Lee Gil-jae tidak memenuhi permintaannya. Demi menjaga kesempatannya untuk lulus, Lee Gil-jae menanyakan imbalan apa yang diinginkan. Yoonki hanya menjawab singkat bahwa ia akan menghubunginya nanti untuk memberitahukan permintaannya. Di tempat lain, Uae-gyeom tampak kehilangan fokus selama pelajaran. Ia terus terbayang pertarungannya dengan Lee Gil-jae dan ucapan terakhirnya yang menohok. Di rumah ayahnya, Sok-tae menampar Uae-gyeom karena nilai ujiannya anjlok dan ia tak lagi bisa berkonsentrasi saat mengikuti bimbingan belajar. Ibunya yang sudah tak tahan melihat putranya terus ditekan, akhirnya memberanikan diri melawan suaminya. Ia memprotes cara didik suaminya yang otoriter, yang menurutnya justru merusak kesehatan mental Uae-gyeom. Mendengar pertengkaran itu, Uae-gyeom kembali teringat betapa selama ini ia merasa tersiksa oleh tekanan sang ayah hingga emosinya kerap tak terkendali. Di suatu malam, seorang preman sekolah bernama Gyun tengah menindas dua murid lemah, menuntut jatah keamanan seperti biasa. Namun situasi berubah saat dua sosok bertopeng merah muncul, Uae-gyeom dan Yoonki. Dengan suara lantang, mereka memperingatkan Gyun untuk berhenti dan bertobat dari tindakan busuknya. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung menerjang Gyun dan kelompoknya. Dalam perkelahian tersebut, sisi gelap Uae-gyeom mulai tampak. Saat Gyun sudah tak berdaya, Ae-gyeom justru terus menghajarnya tanpa ampun, seolah hendak menghabisinya. Amarahnya seakan tak terkendali, emosi yang dipendam lama karena tekanan hidup kini meledak tak tertahankan. Namun sebelum aksi brutal itu mencapai titik fatal, scene kemudian dialihkan dengan diperadaannya, dan hal itu membuat Yoonki curiga, dan segera mengikuti lihat sekelompok siswa sedang mengintimidasi murid lemah. Ketika diminta bantuan oleh korban, si siswa malah menyerahkan sebuah ballpoint, menyuruh korban untuk membela diri sendiri. Tak lama setelah ia berlalu, terdengar jeritan di belakang. Anehnya, siswa misterius itu justru tersenyum mendengar teriakan itu. Kembali ke atap sekolah, Uae-gyeom yang masih dikuasai emosi hampir membuat kesalahan besar. Beruntung, ia mendadak sadar sebelum benar-benar membunuh Gyun, lalu melarikan diri bersama Yoonki. Setelahnya, Yoonki langsung menegur Uae-gyeom. Ia mengingatkan bahwa meski mereka berniat menghukum para preman, cara mereka yang kelewat batas justru menyerupai tindakan premanisme itu sendiri. Uae-gyeom yang kebingungan dengan dirinya sendiri, bertanya apa sebenarnya batasan itu. Namun sebelum Yoonki sempat menjawab, ia menerima telepon dari rumah sakit. Kabar mengejutkan datang, temannya yang telah lama koma, Jisung tiba-tiba sadar. Tanpa pikir panjang, Yoonki segera berpamitan. Setibanya di rumah sakit, ia merasa lega melihat Jisung mulai membaik. Namun dalam diam, Yoonki membulatkan tekad, ada dua orang lagi yang harus ia beri pelajaran, demi keadilan yang belum tuntas. Sementara itu, di rumah Uae-gyeom, konflik internal keluarga semakin memanas. Ayahnya, Sok-tae, yang belum juga sadar akan kesalahannya, justru berencana memperketat disiplin terhadap putranya. Ibunya tak tinggal diam, ia dengan tegas menolak cara didik yang sudah merusak kesehatan mental Ae-gyeom. Ketegangan mencapai puncak ketika Uae-gyeom pulang. Ibunya segera menyuruhnya masuk ke kamar, berusaha menjauhkan putranya dari konflik. Namun Sok-tae malah memerintah Ae-gyeom menyerahkan Walkman kesayangannya. Uae-gyeom menolak, dan bentrokan pun kembali pecah antara ayah dan anak. Akhirnya terungkap bahwa Walkman tersebut sebenarnya adalah pemberian dari kakaknya, sebagai bentuk dukungan agar Uae-gyeom bisa kuat menghadapi ayah mereka. Namun, lagi-lagi Sok-tae tidak belajar dari kesalahannya. Pola asuh yang buruk terhadap sang kakak justru membuat sang kakak memilih untuk mengakhiri hidupnya. Alih-alih introspeksi,
Sok Tae malah menganggap tindakan kakaknya sebagai bentuk kelemahan, menyebutnya pengecut karena tak sanggup menahan tekanan. Mendengar hal itu, Yu Ai-gyeom semakin muak dengan sikap sang ayah yang sama sekali tidak merasa bersalah atas tragedi yang menimpa kakaknya. Dalam kondisi tertekan dan emosional yang tidak stabil, Yu Ai-gyeom akhirnya menerima ajakan Yoon-ki untuk melakukan aksi bertopeng ketiga mereka. Yoon-ki yang melihat semangat berlebihan pada diri Yu Ai-gyeom, langsung mengingatkan agar tidak bertindak gegabah seperti sebelumnya. Namun Yu Ai-gyeom tampak tak peduli, karena ia ingin segera melampiaskan amarah yang telah memuncak. Ketika mereka masuk dengan topeng merah, tanpa disangka, mereka justru terjebak. Gunju, target ketiga mereka, ternyata sudah diperingatkan oleh Nam Hyuk dan Gyun mengenai kehadiran dua sosok bertopeng. Gunju pun telah bersiap dengan puluhan anak buah untuk menyergap keduanya. Menyadari situasi tak seimbang, Yoon-ki meminta Yu Ai-gyeom mencari celah untuk melarikan diri. Namun Yu Ai-gyeom mengabaikannya, yakin bahwa ia bisa menghadapi mereka meski jumlahnya jauh lebih banyak. Keduanya berjuang keras melawan satu persatu anak buah Gunju, yang tak hanya banyak tetapi juga bersenjata. Pada akhirnya, karena jumlah yang terlalu banyak dan Gunju sendiri bukan lawan biasa, mereka berdua pun tumbang. Gunju yang penasaran membuka topeng mereka, dan langsung mengenali Yoon-ki. Dari situ, ia menyadari bahwa aksi ini dilakukan Yoon-ki sebagai balas dendam atas apa yang telah dilakukan terhadap sahabatnya Jisung. Mendengar hal tersebut, Yu Ai-gyeom merasa dikhianati. Ia kecewa karena merasa Yoon-ki selama ini menyembunyikan motif pribadi yang bukan semata untuk menegakkan keadilan. Dalam kekecewaannya, Yu Ai-gyeom menghajar Gyun yang sibuk merekam dirinya, memberi Yoon-ki kesempatan untuk menghadapi Gunju 1 lawan 1. Namun karena anak buah Gunju kembali berdatangan, Yoon-ki memecahkan kaca dan mengajak Yu Ai-gyeom melarikan diri. Gunju dan anak buahnya pun mengejar mereka, sampai Sung Jun yang kebetulan sedang mengantar paket dengan motor datang membantu, membawa keduanya kabur. Setelah kejadian itu, Yoon-ki menyadari kemarahan Yu Ai-gyeom dan berusaha menjelaskan alasan sebenarnya di balik aksi bertopeng mereka. Namun Yu Ai-gyeom yang masih emosi memilih meminta Sung Jun membawanya pergi dan memintanya untuk menginap di tempat Sung Jun. Melihat kondisi emosional Yu Ai-gyeom yang tidak stabil, Sung Jun membawanya ke tempat latihan tinju. Di sana, Yu Ai-gyeom mulai terlihat tenang saat melihat berbagai pencapaian Sung Jun dalam dunia tinju. Sung Jun yang melihat perubahan sikap Yu Ai-gyeom kembali mengingatkannya untuk tidak terus-menerus mencari masalah, apalagi yang berujung pada kekerasan. Karena sekalipun punya alasan, hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru tanpa akhir. Mendengar hal itu, Yu Ai-gyeom yang kini sudah jauh lebih tenang hanya tersenyum sambil membereskan ponselnya yang terus berdering karena banyaknya pesan masuk. Sung Jun pun menyarankan agar Yu Ai-gyeom segera membalas pesan-pesan tersebut, yang kemungkinan besar berasal dari orang tuanya yang khawatir karena ia belum juga pulang ke rumah. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Chol Ki-soo, yang ternyata merupakan bagian dari kelompok Nam Hyuk, Gyun, dan Gunju. Terlihat jelas bahwa Chol Ki-soo adalah sosok yang paling kuat di antara mereka, sebab bahkan Nam Hyuk dan yang lainnya tak berani membantah ketika ia mengejek mereka, karena telah dikalahkan oleh Yu Ai-gyeom dan Yoon-ki. Nam Hyuk yang masih dipenuhi dendam, kemudian meminta bantuan Chol Ki-soo untuk membalaskan kekalahan mereka, dengan imbalan bayaran yang besar. Chol Ki-soo dengan santai hanya meminta alamat sekolah Yu Ai-gyeom dan Yoon-ki, berjanji akan datang sendiri untuk memberi pelajaran kepada keduanya, karena telah berani mengusiknya. Keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, Chol Ki-soo tiba di sekolah Yu Ai-gyeom. Tak butuh waktu lama, di ruang musik, ia sudah berhasil melumpuhkan anak buah Seungsik tanpa kesulitan. Saat Seungsik datang dan melihat bawahannya terkapar, ia langsung mencoba menghadapi Chol Ki-soo. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga, Seungsik tetap kalah dengan mudah. Sung Wook yang menyaksikan hal itu pun langsung ketakutan, menyadari betapa mengerikannya kekuatan Chol Ki-soo. Di dalam kelas, Yoon-ki tengah berusaha menjelaskan alasan di balik semua tindakannya. Namun tiba-tiba, anak buah Seungsik masuk dan memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang mencari mereka berdua, setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Seungsik begitu mudah. Mendengar itu, Yu Ai-gyeom dan Yoon-ki segera bergegas menuju ruang musik, dan di sana Yu Ai-gyeom langsung menantang Chol Ki-soo untuk bertarung. Namun Yoon-ki segera menghentikannya, mengatakan bahwa ini adalah urusannya sendiri, dan ialah yang harus menyelesaikannya. Yoon-ki pun bersiap menghadapi Chol Ki-soo, namun pertarungan berakhir cepat. Chol Ki-soo dengan mudah membuat Yoon-ki tumbang hanya dalam beberapa gerakan.
Cerita berlanjut dengan kilas balik masa SMP, saat Yoonki dan sahabatnya Jisung bersekolah di tempat yang sama dengan Chol Ki-soo dan geng preman sekolahnya. Ketika Yoonki dan Jisung berhasil mengalahkan preman kelas 2, para senior kelas 3 merasa tidak terima dan mulai mengintimidasi mereka. Chol Ki-soo yang terkesan dengan keberanian keduanya sempat mengajak mereka bergabung dalam kelompoknya, namun Jisung dengan tegas menolak karena tidak ingin menjadi preman. Penolakan itu membuat Nam Hyuk, Gyun, dan Gunju semakin sering mengancam dan menekan mereka. Namun Jisung tetap teguh, dan hal ini membuat Yoonki sangat mengaguminya. Pada suatu hari, geng Chol Ki-soo memaksa mereka menyetor uang saku. Jisung tetap menolak, sedangkan Yoonki yang takut akhirnya menyerahkan uangnya dan pergi meninggalkan Jisung. Di tengah jalan, Yoonki mulai merasa tidak tenang dan memutuskan untuk kembali. Saat kembali ke sekolah, ia melihat Jisung sedang diintimidasi di atap oleh geng Chol Ki-soo. Tanpa sengaja, Jisung benar-benar jatuh dari atas tepat di depan Yoonki. Namun karena Nam Hyuk adalah anak orang berpengaruh, kasus itu tak pernah diselidiki lebih lanjut. Merasa bersalah, Yoonki pun bersumpah akan membalas mereka dengan caranya sendiri. Kembali ke masa sekarang, meski Yoonki punya kemampuan bela diri yang hebat, ia tetap kewalahan menghadapi Chol Ki-soo. Bahkan setelah berusaha keras, ia tetap kalah. Saat itu, Ui Gyeom turun tangan menantang Chol Ki-soo. Awalnya serangannya mudah ditepis, namun akhirnya ia berhasil melayangkan tendangan kuat. Sayangnya, itu tidak cukup dan Chol Ki-soo pun mulai serius hingga berhasil menjatuhkan Ui Gyeom yang tak bisa bangkit lagi. Ketika Chol Ki-soo hendak melukai Ui Gyeom lebih jauh, muncul suara dari seseorang yang menyuruhnya berhenti. Ternyata itu adalah Lee Gil-jae. Sosok ini langsung membuat Chol Ki-soo diam. Karena ia tahu siapa Lee Gil-jae, lulusan sekolah khusus untuk siswa bermasalah yang sangat ditakuti. Tak ingin ribut saat itu, Chol Ki-soo pergi dan berjanji akan menyelesaikan urusan dengan Lee Gil-jae nanti. Sebelum pergi, ia mengambil Walkman milik Ui Gyeom dan menantangnya untuk mengambilnya kembali jika berani. Setelah pingsan, Ui Gyeom teringat masa lalunya yang kelam. Rasa sesak saat tidur yang selama ini ia kira berasal dari dirinya sendiri ternyata akibat ulah kakaknya yang melampiaskan stres karena tekanan dari ayah mereka Sok Tae. Meski sang kakak melakukannya tanpa sadar, sang ibu tidak pernah benar-benar melindungi Ui Gyeom karena terlalu sibuk bekerja. Pada akhirnya, sang kakak meminta maaf dan memberikan Walkman miliknya. Tak lama kemudian, karena tidak tahan lagi dengan tekanan, kakaknya memutuskan mengakhiri hidupnya. Cerita berlanjut saat Ui Gyeom sadar di rumah sakit. Di sana ayahnya Sok Tae meluapkan amarah pada Yoonki, menuntut penjelasan siapa yang membuat putranya babak belur. Namun Yoonki memilih bungkam dan hanya meminta maaf agar masalah tidak semakin besar, membuat Sok Tae makin emosi. Ui Gyeom yang kesal akhirnya mengaku bahwa pelakunya adalah anak buah Nam Hyuk, kolega Sok Tae sendiri. Mendengar nama itu, Sok Tae langsung terdiam dan pergi begitu saja. Ketika hanya berdua, Yoonki meminta maaf pada Ui Gyeom karena merasa telah menyeretnya ke dalam masalah. Namun Ui Gyeom malah tersenyum dan berkata ia tidak peduli. Ia justru merasa tertantang melawan Chol Ki-soo, apalagi karena Walkman miliknya diambil. Yoonki berusaha membujuknya untuk berhenti, tapi Ui Gyeom tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, Yoonki melihat Sok Tae datang ke sekolah, dan setelah bertanya, ia mengetahui bahwa Sok Tae ingin memindahkan sekolah Ui Gyeom ke luar negeri setelah pulih. Hal ini membuat Yoonki makin diliputi rasa bersalah. Di tengah kegelisahannya, Yoonki menjenguk Jisung yang kini sudah membaik. Yoonki akhirnya mengungkapkan rasa bersalah karena merasa pengecut di masa lalu. Namun Jisung menenangkannya, mengatakan bahwa kejadian dulu bukan salah Yoonki. Justru Chol Ki-soo sudah memperkirakan Yoonki akan kembali dan ingin menjebaknya. Jisung mengaku sengaja memancing mereka untuk menyelamatkan Yoonki dan tidak pernah menyalahkan sahabatnya itu sedikit pun. Ucapan itu sedikit meringankan beban Yoonki. Meski ia masih cemas dengan Ui Gyeom yang mungkin akan melakukan hal nekat. Sementara itu, Ui Gyeom yang sedang tidur di rumah sakit tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kakaknya. Ibunya yang panik karena mendapati ranjang kosong, akhirnya menemukan Ui Gyeom duduk di tepi atap. Dengan ketakutan, sang ibu memohon agar anaknya turun. Ui Gyeom pun mengungkapkan bahwa ia kini memahami perasaan kakaknya yang tak kuat menahan beban, dan ia pun merasa hal yang sama. Tangisan ibunya membuat Ui Gyeom tersadar dan ia akhirnya turun. Namun saat kembali ke kamar, Sok Tae justru datang dan langsung mengumumkan rencananya memindahkan sekolah Ui Gyeom ke luar negeri. Ucapan itu membuat ibunya marah.
merasa Soktae tidak peduli pada kondisi anaknya. Ia pun mengajak Soktae bicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, sang ibu dengan tegas menyatakan ingin berpisah rumah karena tak tahan lagi melihat bagaimana Soktae memperlakukan Yu Ai-gyeom. Ia memutuskan akan merawat putranya sendiri dengan caranya. Soktae sempat menolak, namun setelah mendengar bahwa Yu Ai-gyeom sempat mencoba bundir, ia langsung terdiam tanpa kata. Keesokan harinya sepulang sekolah, Lee Gyeol-jae merasa ada yang mengikutinya. Kecurigaannya terbukti ketika ia dihadang oleh gerombolan siswa preman, komplotan dari Chol Ki-soo. Berusaha menghindari keributan, Gyeol-jae melarikan diri ke gang sepi, namun sayangnya geng itu sudah mengepungnya dari berbagai arah. Tak ingin terjebak, Gyeol-jae terpaksa melawan. Ia berhasil menumbangkan beberapa dari mereka, termasuk dua petarung andalan Chol Ki-soo. Namun secara licik, keduanya memukul Gyeol-jae menggunakan senjata hingga ia terluka parah. Saat itulah Chol Ki-soo muncul dengan senyum sinis, menyatakan bahwa kini ia akan menaklukkan Gyeol-jae yang sudah melemah. Dengan sisa tenaga, Gyeol-jae melepas seragam sekolahnya dan menghadapi Chol Ki-soo. Meski terluka, ia tetap menunjukkan kemampuannya dan berhasil membuat Chol Ki-soo kewalahan. Bahkan, ia sempat mengunci lawannya dalam cengkeraman. Namun, Chol Ki-soo berpura-pura kalah hanya untuk menyerang balik secara licik, tepat ke bagian tubuh Gyeol-jae yang terluka, membuatnya tak berdaya. Sementara itu, Yu Ai-gyeom telah keluar dari rumah sakit dan tinggal bersama ibunya di apartemen baru. Perlahan, ibunya mencoba memperbaiki hubungan mereka, dan hal itu sedikit demi sedikit memulihkan kondisi mental Yu Ai-gyeom. Di rumah sakit, Lee Gyeol-jae kini dirawat akibat insiden itu. Yoon-ki datang menjenguk dengan rasa bersalah, karena Gyeol-jae terluka saat mencoba membantunya menghadapi Chol Ki-soo. Namun Gyeol-jae meyakinkan bahwa apa yang menimpanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri di masa lalu, saat ia menghajar orang lain tanpa ampun demi keluar dari sekolah lamanya. Ia juga memperingatkan Yoon-ki agar menjaga Yu Ai-gyeom, agar tidak meniru jejaknya dan menantang Chol Ki-soo. Ucapan itu terus membekas di pikiran Yoon-ki. Ia khawatir Yu Ai-gyeom benar-benar nekat demi merebut kembali Walkman miliknya. Karena itu, Yoon-ki akhirnya memutuskan untuk menghadapi Chol Ki-soo sendiri dan meminta Walkman tersebut. Chol Ki-soo merasa heran karena Walkman itu bahkan tidak berfungsi. Namun karena sedang bosan, ia menerima tantangan Yoon-ki untuk bertarung. Kali ini, Yoon-ki bukan bertarung karena dendam, melainkan karena ingin melindungi Yu Ai-gyeom yang ia anggap sebagai sahabat sejati. Pertarungan pun dimulai. Berbeda dari sebelumnya, Yoon-ki kini mampu memberikan perlawanan yang lebih kuat. Bahkan, ia sempat mendaratkan tendangan yang membuat Chol Ki-soo kewalahan. Namun seperti biasa, Chol Ki-soo bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia membalikan keadaan dan menekan Yoon-ki hingga hampir tak berdaya. Meski jatuh berulang kali, Yoon-ki terus bangkit. Melihat itu, Chol Ki-soo bahkan memujinya karena memiliki tekad kuat demi sahabatnya, hal yang sejak dulu membuatnya tertarik pada Yoon-ki. Akan tetapi Chol Ki-soo menegaskan bahwa tekad saja belum cukup untuk menang. Ia menyatakan bahwa tekad miliknya jauh lebih kuat. Setelah itu, ia kembali menyerang dan membuat Yoon-ki tergeletak tak berdaya. Sementara itu, Yu Ai-gyeom yang tinggal bersama ibunya dikejutkan oleh kedatangan sang kakek dan ayahnya Soktae yang datang bersama pihak kepolisian. Mereka menuduh ibunya tidak layak menjadi wali karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, dan berencana mengirim Yu Ai-gyeom ke sekolah di luar negeri. Ibunya hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan segera menjemput Yu Ai-gyeom kembali setelah menyelesaikan tuntutan hukum dari keluarga mereka. Harapan yang sempat tumbuh di hati Yu Ai-gyeom kembali runtuh, dan kondisi mentalnya pun memburuk. Dalam perjalanan bersama kakeknya, Yu Ai-gyeom menerima telepon dari Yoon-ki. Ia langsung turun dari mobil dan menemui Yoon-ki yang babak belur setelah kalah bertarung melawan Chol Ki-soo. Yoon-ki meminta maaf dan menyerahkan Walkman milik Yu Ai-gyeom yang kini sudah diperbaiki. Ia berharap musik itu bisa menemani Gyeom saat bersekolah di luar negeri. Setelah Yoon-ki pergi, untuk pertama kalinya Yu Ai-gyeom mendengarkan musik dari Walkman itu, mengingatkan pada kakaknya yang dahulu selalu tersenyum sebelum tertekan oleh ayah mereka. Keesokan paginya, Yoon-ki tiba-tiba dipanggil oleh Soktae yang menanyakan keberadaan Yu Ai-gyeom. Ternyata, Gyeom menghilang setelah menerima telepon dari Yoon-ki. Tanpa sepengetahuan siapapun, Yu Ai-gyeom kini berdiri di depan gerbang sekolah Chol Ki-soo, menantangnya secara terbuka.
Meski diajak ke tempat sepi, Yu Aigyo menolak dan justru membuka jaketnya untuk memulai pertarungan di depan umum. Keributan pun terjadi. Awalnya, Chol Kisu mendominasi pertarungan, membuat Yu Aigyo kewalahan. Namun, Yu Aigyo mulai membaca pergerakannya dan mendaratkan pukulan telak. Chol Kisu yang merasa dipermalukan membalas brutal di tengah sorakan teman-temannya. Meski berkali-kali jatuh, Yu Aigyo terus bangkit dan bahkan memukul balik hingga membuat Chol Kisu terpukul secara fisik dan emosional. Namun bukannya menyerah, Chol Kisu justru menyadari bahwa Yu Aigyo tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia melihat musuhnya bertarung bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan beban luka batin yang sama, yaitu tekanan keluarga. Di akhir pertarungan, Yu Aigyo hampir menghabisi Chol Kisu, tetapi dihentikan oleh Yun Ki yang datang tepat waktu. Sok Tae, yang menyaksikan kemarahan dan kekacauan anaknya, hanya bisa bertanya kenapa ia bisa jadi seperti ini. Dengan tenang, Yu Aigyo menjawab sambil mendengarkan musik dan balik, bertanya kenapa baru sekarang ayah menanyakannya. Beberapa bulan kemudian, video pertarungan itu viral. Karena dianggap murid berandal, tak ada satu sekolah pun yang mau menerima Yu Aigyo. Ia pun akhirnya masuk ke sekolah tanpa nama, sekolah keras tempat Lee Geol-jae dulu bersekolah. Saat bus penjemput datang, seorang guru menyapa ramah ibu Yu Aigyo, meyakinkannya agar tidak khawatir. Yu Aigyo pun masuk ke bus, dan di dalamnya, ia terkejut mendapati Yun Ki juga ada di sana. Ternyata, Yun Ki pun memutuskan masuk ke sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah, guru yang tadi ramah langsung berubah menjadi dingin. Namun Yu Aigyo dan Yun Ki sudah siap. Mereka berdiri menatap bangunan yang lebih menyerupai penjara, dan berkata jika mereka mau keluar dari tempat ini, maka mereka harus masuk 10 besar dalam perengkingan.